Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh dan soleha ibu yang ibu sayangi? Jumpa lagi dengan Ibu Tati pada mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan tema ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah. Soleh dan soleha ibu dimanapun berada, kalian masih ingat pada materi minggu lalu kita sudah membahas dakwah Nabi Muhammad SAW. Itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama dengan cara sembunyi-sembunyi, dan yang kedua dengan cara terang-terangan. Oke, soleh dan soleha ibu, pada pertemuan kali ini sebelum kita memasuki materi, ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai melalui kegiatan ini. Melalui kegiatan pengamatan, siswa dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam berdakwah dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat mengorganisasi informasi tentang contoh ketabahan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ketika berdakwah dengan tepat. Oke, soleh dan soleha ibu, kalian dapat amati gambar berikut. Tentu kalian masih ingat pada pertemuan lalu ibu pernah membahas ini foto atau gambar siapa, nak? Foto ini atau gambar ini adalah gambar paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Lahab. Bagaimana sifat dan watak Abu Lahab? Tentu kalian masih ingat, ibu pernah bercerita bagaimana sifat dan watak Abu Lahab beserta istrinya. Abu Lahab sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, sangat membenci. Begitu bencinya Abu Lahab dan istrinya kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Muhammad dianggap menghalang-halangi, dianggap sebagai penghalang bagi kaum kafir Quraisy, termasuk bagi pamannya sendiri. Jadi Muhammad ini dianggap gangguan oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Namun apakah Nabi Muhammad SAW membenci Abu Lahab dengan sikapnya yang begitu kejam, yang begitu menentang? Tentu tidak. Nabi Muhammad SAW tetap tabah, tetap sabar dalam menghadapi sikap pamannya yang begitu kejam dan menentang. Baik soleh dan soleha ibu, sekarang kita lihat ketabahan Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah. Ketabahan yang seperti apa sih yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah? Ketabahan yang pertama, ketabahan atas tantangan dari pamannya sendiri yang tadi sudah ibu katakan di awal. Abu Lahab. Tantangan Abu Lahab bermula dari dakwah Nabi Muhammad SAW ketika diundang dalam jamuan makan. Dia menolak dengan kasar. Pada kesempatan ini ia berkata, "Tangkap Muhammad. Kalau tidak, kalian akan dikeroyok oleh semua orang Arab gara-gara Muhammad ini. Kalau itu sampai terjadi, aku tidak tahu bagaimana jadinya." Itulah perkataan yang keluar dari mulut Abu Lahab. Begitu membenci, begitu menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketabahan yang kedua, ketabahan atas ancaman para penguasa Mekah.
Mereka tidak ingin kekuasaan dan usaha dagang mereka terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad SAW. Soleh dan soleha ibu yang ibu sayangi, mereka menganggap, mereka memiliki pendapat, mereka berpikir bahwa Muhammad itu merupakan penghalang atas usaha dagang mereka dan atas kekuasaan mereka. Sehingga mereka begitu menentang dan begitu ingin sekali menyingkirkan Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa terganggu dengan adanya dakwah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ketabahan yang ketiga, ketabahan atas bujukan Walid bin Mughirah. Gagal dengan ancaman kafir Quraisy, Walid bin Mughirah memiliki cara tersendiri. Bagaimana caranya? Yaitu dengan membawa seorang pemuda yang gagah dan tampan di hadapan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abu Talib. Apa yang dikatakan oleh Walid bin Mughirah? Ya Abu Talib, silahkan kamu angkat pemuda tampan dan gagah ini menjadi keponakanmu. Dengan syarat, keponakanmu Muhammad serahkan kepada kami, akan kami siksa dan akan kami bunuh. Tentu saja sebagai seorang paman yang begitu menyayangi keponakannya, menolak dan menentang atas bujukan Walid bin Mughirah. Abu Talib tidak ingin keponakannya diancam, dianiaya, apalagi sampai ingin dibunuh. Kemudian ketabahan yang keempat, ketabahan atas bujukan Utbah bin Rabi'ah. Berbagai macam cara dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menyingkirkan dan untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Termasuk Utbah bin Rabi'ah memberikan iming-iming, menawarkan harta, tahta, dan wanita cantik. Ya Muhammad, bagaimana kalau engkau kuberi harta, kuberi tahta dan wanita cantik, tetapi dengan syarat kau hentikan dakwahmu itu. Apakah Nabi Muhammad SAW menerima tawaran ini? Apakah Nabi Muhammad SAW tergiur dengan harta yang berlimpah, dengan tahta yang ditawarkan? Apakah Nabi Muhammad SAW tergiur dengan wanita-wanita cantik? Tidak. Nabi Muhammad SAW tetap tabah, tidak pernah tergoyahkan oleh ancaman, oleh bujukan, oleh rayuan, dan tidak pernah lemah walaupun diiming-imingi harta, tahta, dan wanita-wanita cantik. Kemudian ketabahan yang kelima, ketabahan atas siksaan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Pada pertemuan yang lalu ibu sudah pernah menerangkan seperti apa siksaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya disiksa, dianiaya, dipukul sampai berdarah-darah, dilempari batu, bahkan dilempari oleh kotoran-kotoran hewan oleh orang-orang kafir Quraisy. Namun bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW? Tetap tabah, tidak menyerah, tidak pernah dendam terhadap orang-orang kafir Quraisy. Tetap bertutur kata, bersopan santun, lemah lembut dalam bertutur kata kepada siapapun, sekalipun orang tersebut sudah menyakiti, menganiaya, dan menyiksa. Ketabahan yang keenam,
yaitu ketabahan atas pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim. Bani Hashim mengeluarkan ultimatum yang isinya tidak seorang pun penduduk Mekah boleh melakukan hubungan dengan Bani Hashim, baik dalam bentuk hubungan jual beli atau bisnis ataupun hubungan pernikahan. Nah, dari sini ketabahan Nabi Muhammad SAW semakin diuji. Apapun bentuk hubungan itu, Bani Hashim tidak menginginkan adanya hubungan dengan para sahabat Nabi Muhammad SAW dengan kerabat atau keluarganya. Kemudian ketabahan yang berikutnya, ketabahan atas meninggalnya paman dan istri Nabi Muhammad SAW. Setelah Bani Hashim kembali ke rumahnya masing-masing, Abu Thalib, paman yang dicintai, yang dihormati, yang disayangi, meninggal dunia pada usia 87 tahun. Begitu terpukul, begitu sedihnya Nabi Muhammad SAW atas wafatnya, atas meninggalnya paman beliau. Karena pamannya merupakan orang yang memberi support, memberi semangat, mendukung dakwahnya sebagai pelindung ketika serangan, cacian, dan makian datang dari orang-orang kafir Quraisy. 3 hari setelah paman beliau meninggal, datang lagi ujian yang lebih berat, yaitu Siti Khadijah, istri yang beliau cintai, yang begitu memberi support, mendukung dakwahnya seperti halnya pamannya meninggal dunia pula. Peristiwa ini disebut dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan. Peristiwa ini juga terjadi pada tahun 10 kenabian. Soleh dan soleha ibu dimanapun berada, dari beberapa peristiwa, dari ketabahan-ketabahan yang ibu paparkan tadi, mari kita simpulkan. Apa kesimpulan pada pertemuan kita hari ini? Dapat diambil kesimpulan bahwa ketabahan Nabi Muhammad SAW itu sudah ada. Kesabaran dan ketabahan, tanda-tanda kenabian sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW sejak masa kanak-kanak, remaja hingga dewasa. Beliau termasuk seorang yang ulul azmi, yang memiliki kesabaran luar biasa. Disiksa, diancam, dianiaya, bahkan ingin dibunuh sekalipun, namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyerah, tidak pernah berputus asa dalam berdakwah, dalam mensyiarkan ajaran Allah. Pelajaran yang bisa kita ambil soleh dan soleha ibu. Nah, kalian sebagai peserta didik, sebagai pelajaran, dapat mengambil ibrah dari kejadian-kejadian ini. Bahwa kita harus sabar, harus tabah dalam menghadapi cobaan dan tantangan yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Baik soleh dan soleha ibu dimanapun berada, untuk materi selanjutnya dapat kalian simak pada tayangan video yang akan datang. Dan jangan lupa likes and subscribe-nya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.